larangan ambisi kekuasaan. Kepemimpinan sangatlah penting bagi suatu masyarakat atau lembaga. Karena kepemimpinan yang baik bisa membantu anggota masyarakat atau lembaga untuk mencapai cita-citanya dan memberi pengarahan terhadap perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik. Rasulullah sendiri mendorong kita untuk selalu menunjuk pimpinan. Misalnya, kalau ada 3 orang bepergian bersama, Rasulullah menganjurkan, tunjuklah salah satu di antara 3 orang itu sebagai pemimpin perjalanan. Jadi, kepemimpinan itu memang sangat didorong oleh Rasulullah SAW supaya kehidupan itu menjadi teratur, menjadi baik, dan kalau toh ada perselisihan itu mudah diatasi. Pemimpin yang baik bisa membantu para pengikutnya membuat keputusan yang tepat, bisa mengarahkan kerjasama antar mereka, bisa mendamaikan perselisihan, dan bisa mendorong atau membangkitkan motivasi dan membimbing mereka menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Orang yang memimpin masyarakat atau lembaga itu memperoleh penyebutan yang berbeda-beda tergantung istilah yang ada di suatu masyarakat. Antara lain ada yang disebut pemimpin, pejabat, imam, ketua, kepala, presiden, raja, gubernur, direktur, manajer, kapten, dan sebagainya. Tapi semuanya itu adalah pemimpin atau pejabat. Ya. Seseorang bisa memperoleh jabatan kepemimpinan, maksud saya, itu bisa ditunjuk oleh atasan atau dipilih oleh anggota masyarakat yang dipimpin. Ya. Misalnya kalau jabatan di lembaga pemerintah itu biasanya juga disebut kepala, tapi kalau yang dipilih oleh anggota itu biasanya disebut ketua. Di antara para anggota masyarakat ada yang tidak meminta tetapi ditunjuk oleh atasan atau ditunjuk oleh para anggota yang lain untuk menjadi pemimpin di lingkungannya. Dan ada juga yang melamar atau meminta agar ditunjuk atau dipilih untuk menjadi pemimpin. Lalu muncul pertanyaan, bolehkah kita menerima penunjukan atau pemilihan untuk menjabat sebagai pemimpin? Atau bolehkah kita meminta atau melamar jabatan semacam itu? Tentu jawabannya bergantung pada situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pihak yang menunjuk, berkaitan dengan pihak yang ditunjuk, dan bergantung pada tujuan penunjukan. Jika seseorang sangat berambisi, kalau dikatakan ambisi, itu biasanya keinginan yang melampaui batas kewajaran. Dan ambisi tidak harus berarti negatif. Ya. Kalau yang berarti keinginan yang melampaui batas kewajaran, kewajaran itu bisa diukur dengan kapasitasnya, kapasitas diri sendiri, bisa diukur dari keadaan lingkungan dan sebagainya. Nah itu kalau keinginannya berlebihan itu suka disebut ambisi. Tetapi kalau ambisi itu dia bukan merupakan keinginan yang berlebihan semacam itu, kalau itu berupa cita-cita yang kuat, nah ambisi itu baik. Jadi ambisi itu suka mempunyai arti yang ambiguous, yang ambigu. Nah, kalau kita maksud dengan ambisi di sini adalah keinginan yang berlebihan. Jika seseorang sangat berambisi untuk memperoleh jabatan semata-mata untuk memperoleh kehormatan atau untuk kepentingan keduniaan, misalnya supaya bisa mendapatkan duit yang banyak, supaya bisa korupsi, bisa ditaati oleh banyak orang, nah itu berarti tujuannya bukan kebutuhan yang intrinsik bagi
masyarakat itu sendiri. Nah, kalau ambisi yang semacam itu dilarang. Karena apa? Perhatiannya lebih banyak pada usaha-usaha untuk memperbanyak kekayaan dan meningkatkan pengakuan masyarakat akan kehebatannya. Ya, mengharapkan peningkatan pengakuan masyarakat akan kehebatannya itu ya belakangan ini marak. Ini tidak hanya satu orang, dua orang ya. Saya ngomong secara umum, orang yang kepengen jabatan itu suka mempekerjakan beberapa orang, satu kelompok untuk menjatuhkan lawan politik, satu kelompok lagi untuk meningkatkan citra calon itu sendiri. Nah, ini saya dulu pernah mendengar seorang calon bupati itu melakukan seperti itu, dan yang cerita pada saya itu orang-orang yang disuruh. Nah, kalau saya bagian mengangkat citra, tapi kalau itu orang-orang itu yang lain lagi itu yang menjatuhkan citra lawan. Nah, itu beberapa puluh tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu. Belakangan menjadi marak yang kita sering menyebutnya buzzer. Nah, jadi karena ada yang mempekerjakan buzzer, lalu buzzer itu menjadi marak di mana-mana karena berbagai pihak itu mempekerjakan buzzer. Kita menjadi tidak bisa memilih ini informasi yang benar yang mana sih. Jadi karena kalau seperti itu ya udah kita ketahui saja, tapi jangan buru-buru percaya karena buzzer itu melemparkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang membayar. Ya. Nah, karena perhatian orang yang berambisi itu untuk mencari penghormatan, untuk mencari kekayaan dan sebagainya, maka perhatian mereka lebih ke situ. Tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan kepentingan yang dipimpin. Nah, itu makanya ambisi yang semacam itu tuh justru membahayakan kelompoknya. Nah, orang yang semacam itu biasanya ditengarai dengan rakus. Sudah kaya, kepengen kaya lagi. Sudah punya jabatan, kepengen lebih tinggi lagi dan sebagainya. Sehingga orang semacam itu membahayakan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW memperingatkan kita sebagai berikut. Ya. Rasulullah bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Gampangnya begini, bahwa kalau ada dua anjing, ini serigala, dua serigala yang lapar sekali, terus kita melepaskan kambing di dekat mereka. Tentu kambing itu berada dalam keadaan bahaya, akan diterkam oleh dua serigala yang lapar tadi. Itu bahaya. Tapi lebih berbahaya lagi orang yang mempunyai ambisi ingin memperoleh jabatan atau kekuasaan dan harta. Itu akan membahayakan agamanya sendiri, akan membahayakan masyarakatnya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Kita pada umumnya tentu lebih banyak kita ini bukan pada posisi yang meminta jabatan, tapi pada posisi yang memberi jabatan. Nah, kalau kita rakyat, kita ke TPS, itu kan artinya kita memberi pekerjaan. Nah, mestinya kalau kita yang memberi pekerjaan, ketika orang itu sudah menjadi presiden, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi wali kota, tunduk pada kita dong. Kita maunya apa? Tapi umumnya begitu mereka sudah menjabat, mereka melupakan orang-orang yang memberi tugas tadi, orang-orang yang ke TPS tadi dilupakan, kebutuhan mereka apa tidak dipedulikan. Yang penting mereka bisa mendapatkan kekuasaan lebih besar, bisa mendapatkan kekayaan lebih banyak. Nah, itu membahayakan masyarakat. Sebenarnya maraknya ambisi manusia terhadap kekuasaan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa kelak akan terjadi pada generasi-generasi setelah beliau orang-orang yang berambisi akan memimpin. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Hurairah dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Innakum satahrisuna 'alal imarah
wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kalian kelak akan berambisi untuk berkuasa. Jadi, kita membuktikan setelah Rasulullah SAW wafat, terus ada beberapa orang yang menggantikan beliau berturutan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah Ali, berikutnya itu adalah orang-orang yang ambisi. Dan karena berikutnya adalah orang-orang yang ambisi, maka yang terjadi banyak kezaliman. Sehingga bisa kita baca di sejarah, raja-raja setelah Ali bin Abi Thalib itu umumnya zalim kepada masyarakat. Kalaupun ada yang tidak zalim, itu hanya satu atau dua. Ya, misalnya pada dinasti Muawiyah, itu yang dianggap adil hanya Umar bin Abdul Aziz. Setelah dinasti Muawiyah itu jatuh, diganti dinasti Abbasiyah. Dari raja-raja Abbasiyah yang dianggap adil, dianggap baik ya, bukan baik sekali, bukan ideal, tapi dianggap baik di antara raja-raja yang lain, itu hanya satu, yaitu Harun ar-Rasyid. Ya. Nah, setelah itu ya udah, kita apalagi yang setelah itu kan sudah tidak ada lagi kaitannya dengan agama, apalagi di negara kita itu nggak ada lagi kaitannya dengan agama. Maka kemungkinan kita mempunyai pejabat-pejabat yang lebih berambisi pada kepentingan pribadi atau kelompok itu lebih besar sekali. Ya. Salah satu tanda bahwa seseorang itu berambisi akan kekuasaan adalah bahwa dia berusaha meminta-minta untuk ditunjuk sebagai pemimpin sambil mencari popularitas. Nah, di kita ini, demokrasi kita itu demokrasi popularitas. Maka banyak orang ingin mendapatkan jabatan melalui popularitas. Ada yang lewat seni, ya. Seni itu bisa lewat bioskop, ada yang lewat drama, ada yang lewat seni suara, nyanyi. Ya. Ya, kita perhatikan di gedung DPR itu banyak anggota-anggota yang seperti itu. Ya. Bahkan pejabat-pejabat juga ada orang-orang yang seperti itu. Kepemimpinan perusahaan-perusahaan juga ada yang seperti itu. Orang yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali, ditunjuk menjadi komisaris. Nah, ini karena itu tadi, karena ambisi, terus banyak orang menengarai bahwa jabatan itu mudah diperoleh kalau terkenal. Lalu caranya membuat diri terkenal. Nah, ini ada contoh yang saya tadi sebut, ada dua orang yang minta jabatan tapi oleh Rasulullah ditolak. Cerita ini oleh Abu Musa. Biasanya disebut Abu Musa al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu klannya. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan dia berkunjung pada Rasulullah SAW bersama dua orang. Dua orang dari anak-anak pamannya, berarti dari klannya dia. Lalu salah satu di antara dua saudaranya itu berkata, "Ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jal." Wahai Rasulullah, berilah kami kepemimpinan di wilayah yang engkau diberi kekuasaan oleh Allah. Nah, Rasulullah menjadi nabi dan Rasulullah itu memimpin pasukan, terus kemudian ada terjadi peperangan, ketika menang itu kan menguasai suatu daerah. Nah, berarti Allah memberi nabi kekuasaan di satu daerah. Nah, ini salah satu di antara dua itu meminta supaya berilah saya jabatan di wilayah yang engkau kuasai. Dan yang satu juga mengatakan yang sama. Wa qala al-akharu mithla dzalik. Yang lain mengatakan yang sama. Terus jawaban Rasulullah apa? Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaih. Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberi kekuasaan untuk memegang tugas ini kepada seseorang yang memintanya. Dan juga kita tidak akan memberikan kepada seseorang yang berambisi untuknya.
Nah, ini yang sangat populer, yang banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga banyak di antara kita menganggap bahwa minta jabatan tidak boleh. Nah, kemudian lalu timbul pertanyaan atau bahkan kebingungan. Nah, ini kan bertentangan dengan situasi kita. Demokrasi kita ini sekarang pemilihan langsung. Ya, untuk pemimpin-pemimpin yang sifatnya politik itu ada pemilihan presiden, pemilihan parlemen, pemilihan kepala daerah. Tapi ada juga yang dari atasan. Nah, kita sekarang ini menengarai bahwa yang kepada rakyat lalu banyak bagi-bagi bantuan sosial atau bantuan apa. Kalau bantuan sosial itu kesannya kan orang yang sedang berkuasa. Tapi bantuan itu tidak hanya dari orang yang berkuasa. Itu banyak sekali, misalnya calon kepala desa itu bagi-bagi harta, bagi-bagi sembako kepada masyarakat. Ya. Itu kalau kepada pemilih atau voters. Tapi kalau kepada atasan yang menunjuk itu bisa ditawari, bisa minta. Nah, yang ditawari itu beberapa yang saya pernah dengar, mau nggak kamu menjabat ini? Terus diberitahu kalau kamu mau, kamu setor sekian. Terus kalau dibilang, wah saya nggak punya duit Pak sebanyak itu. Nggak penting. Kalau kamu bilang mau gitu aja, nanti duitnya datang sendiri. Nah ini kan riskan. Begitu duit datang sendiri berarti ada sponsor. Kalau ada sponsor, maka nanti ketika menjabat dia harus memberi proyek kepada sponsor tadi. Tapi bisa juga bukan diberi oleh sponsor, tapi kenapa sih diberi sponsori? Karena duit yang dari sponsor ini diberikan kepada atasan-atasannya. Ini kadang-kadang tidak dari sponsor, tapi dari diri sendiri. Kamu store sekian. Nah ini berarti si orangnya itu melamar pekerjaan atau meminta pekerjaan dengan sogokan. Nah, yang mengangkat juga memberi jabatan kepada orang yang nyogok. Nah, itu awal yang sudah tidak baik, maka kebijakan-kebijakannya dan lagi apa yang dilakukan. Mungkin dia tidak punya kompetensi, tetapi dia mendapatkan jabatan karena itu tadi. Dan itu banyak terjadi. Ya. Itu tidak hanya di level atas. Ada level bawah yang saya pernah dengar, seseorang yang memimpin satu kelompok begitu mengeluh, ini gimana sih, kok nggak ada yang terampil, begini nggak bisa, begini bisa, dikasih tahu ini formulanya ini, tidak tahu. Mohon maaf saya tidak terlalu jelas supaya tidak bisa ketahui lembaganya apa, ya. Karena saya yang penting bukan menuduh lembaganya, tetapi fenomenanya. Ya. Kenapa sih begini? Lalu ada yang nyeletuk, Bu, di sini nggak ada yang pinter. Loh, kok begitu? Semua karyawan di lembaga ini bisanya masuk karena bayar. Waduh lah, kalau begitu nggak ada kompetensinya. Ya, jadi itu membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian para pemegang kekuasaan dan para pemilih juga tidak boleh menunjuk orang yang lemah. Kalau ada orang melamar menjadi anggota DPR atau menjadi kepala daerah atau kepala negara, kalau dia lemah, ya jangan dipilih. Ya, tapi kadang-kadang kita tuh memilih orang yang lemah. Ya. Misalnya ada ketidaksempurnaan, tapi dipilih juga. Ya. Lagi, saya mohon maaf, saya tidak terlalu jelas, tapi kita semua sudah tahu. Nah itu menunjuk orang yang lemah itu, kesalahan ada pada yang menunjuk atau kepada yang memilih. Baik itu kelemahan secara fisik maupun secara kemampuan berpikir. Jadi ada kemampuan fisik, keterampilan fisik, ya, teknis, ada kemampuan kompetensi. Itu ditunjuk menjadi pemimpin. Kenapa tidak boleh?
Karena kelemahannya itu akan membuatnya tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan dengan baik amanat atau tugas yang diembankan kepadanya. Ini yang terjadi pada Abu Dzar. Abu Dzar itu seorang sahabat yang orangnya soleh ya, tapi dia fisiknya itu lemah. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ala tastamilni. Apakah engkau tidak memberi tugas kepada saya, memberi jabatan?" Rasulullah menjawab, sambil menjawab, "Fadaraba biyadihi ala mankibi." Pundaknya ditepuk-tepuk oleh Rasulullah SAW. Terus Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if, wa innaha amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Abu Dzar, kamu ini lemah. Tugas itu amanah, kepercayaan dari masyarakat. Nah, kalau kamu tidak bisa melaksanakan amanat itu, kelak di hari kiamat akan membuat kamu hina karena disiksa, dan akan membuat kamu menyesal karena kenapa aku dulu tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik sehingga sekarang aku tersiksa. Yang tidak, itu hanya orang yang memangku jabatan itu, kemudian dia memberikan hak kepada pemiliknya. Nah, misalnya masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman. Nah, pemimpin harus bisa menjamin atau menjaga keamanan lingkungan sehingga masyarakat itu aman. Nah, misalnya lagi, pemimpin itu harus bisa melatih karyawan-karyawannya supaya terampil memproduksi barang, nanti barangnya bisa dijual, bisa laku dijual, keuntungannya untuk membayar mereka lagi. Nah, kalau tidak ada keterampilan, perusahaan itu mengalami kesulitan, bangkrut, lalu PHK. Nah, jika tugas diserahkan kepada orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki keahlian yang relevan, atau yang tujuannya untuk mencari hal-hal keduniaan seperti penghormatan kekayaan, maka masyarakat yang dipimpinnya akan mengalami kehancuran. Jadi kita lihat orangnya mampu nggak? Dia bisa nggak? Kemudian dilihat tujuan orang itu apa? Kalau tujuannya itu hanya kekayaan, nanti tidak akan perform. Terus lingkungannya bagaimana? Lingkungannya apakah bisa menerima dia atau tidak? Karena kalau masyarakat lingkungannya tidak menerima, itu nanti akan terjadi kegoncangan. Jadi kalau suatu tugas diserahkan kepada orang yang lemah, baik lemah secara fisik atau lemah secara kemampuan, maka tugas-tugas atau masyarakat itu akan mengalami kehancuran. Rasulullah mengatakan begini, "Idza dhuyya'atil amanatu fantadhir sa'ah." Kalau suatu amanah, suatu tugas itu disia-siakan, kata istilahnya disia-siakan artinya tidak dilaksanakan dengan baik, maka tunggulah kehancuran. Istilah Rasulullah, sa'ah itu hari kiamat. Tunggulah kiamat. Itu bukan kiamat beneran, tapi kiamat kehancuran. Terus ada sahabat yang bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Menyia-nyiakannya bagaimana? Menyia-nyiakan tugas itu. Rasulullah mengatakan, "Idza usnida aw wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran. Nah, ini kita sering menyaksikan itu ya. Orang-orang yang tidak punya kompetensi itu dikasih tugas. Tapi ada juga yang untuk melaksanakan tugas itu tes kompetensinya itu berat sekali. Karena berat sekali, maka supply orang ahli di situ menjadi kurang. Nah, ini contohnya itu kedokteran. Ini yang saya mencoba mendengarkan dua pihak. Si penguasanya bilang,
Kenapa dokter-dokter spesialis itu kurang? Menyalahkan ID. Karena ID ini terlalu rumit begini-begini, terus dibikin breakthrough. Jadi jangan menunggu universitas untuk memproduksi dokter. Rumah sakit juga bisa diberi kesempatan untuk memproduksi dokter. Lah dokter-dokternya bingung, lah ini keketatan kompetensi itu bukan untuk mempersulit lulusan dokter, tetapi untuk menjamin atau untuk berusaha supaya pasien-pasien ini dilayani dengan baik, dirawat dengan baik, tidak asal ngawur begitu. Nah, jadi ini menjadi pertentangan antara dua pihak. Yang satu melihat kalau orang tidak kompeten, dokter-dokter yang tidak mempunyai kompetensi yang benar, maka banyak itu pasien-pasien yang mati. Nah, kematian orang itu kehancuran. Gitu. Tapi ini lihat angka statistik, kenapa rasio antara dokter spesialis dan rakyat itu kok masih terlalu jauh gitu. Nah, jadi kalau ada tugas diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, yang tidak bisa melaksanakan tugas, maka tunggu kehancurannya. Contoh kehancuran sebagai akibat dari penyerahan tugas kepada orang yang bertujuan untuk mencari hal-hal keduniaan, itu seperti hal-hal keduniaan itu misalnya penghormatan atau kekayaan, itu sudah banyak terjadi. Ya, contoh yang paling mudah kita pelajari, terutama di Al-Quran, ya kita belajar dari sejarah, itu Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kan ingin kuasa berlebihan. Pokoknya tidak boleh ada orang yang tidak nurut pada dia. Dia mengaku kekuasaannya tidak hanya sebagai raja, tapi sebagai Tuhan. Nah, kalau sebagai Tuhan kan tidak boleh diingkari sedikit pun. Kalau ada orang yang mengingkari, ya apakah dia masuk penjara atau dibunuh. Nah, itu karena ambisinya berlebihan, ingin keduniaan. Nah, kalau Allah memberikan contoh semacam itu supaya menjadi pelajaran. Kalau ada di antara kita zaman sekarang ini ada orang yang berambisi yang semacam itu, maka itu akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Ini coba pengungkapan Allah. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Fir'aun dan tentaranya itu sombong di muka bumi tanpa hak, artinya dengan cara yang salah. Ini kita nggak tahu apakah ada gejala yang semacam itu, ya, seperti kalau kita mendengarkan pidatonya Trump, wah bagus sekali itu, bagus sekali, diukur untuk kepentingan orang Amerika, ya. Pokoknya semua untuk kepentingan rakyat Amerika, ya. Di bidang ekonomi kita membatasi impor, caranya impor dikasih cuti atau biaya masuk dan pajak yang tinggi. Dengan dikasih pajak dan biaya masuk tinggi, maka berarti ada pemasukan ke kas negara yang jumlahnya banyak. Jumlah yang banyak itu, pemasukan yang banyak untuk kepentingan rakyat. Bagus, bagus. Terus dengan adanya biaya masuk tinggi dan pajak yang tinggi untuk barang luar negeri, itu berarti melindungi produk dalam negeri. Karena melindungi, maka industri-industri dalam negeri akan maju. Bagus sekali. Terus ada lagi. Pokoknya yang penting bagi Amerika adalah defeating America's economy, defeating America's enemies, mengalahkan musuh-musuhnya Amerika. Salah satu yang diucapkan mau mengambil Gaza. Israel mau mengambil Gaza saja itu perlawannya seperti itu. Amerika mau mengambil. Kalau Amerika mengambil, pasti Rusia dan Cina akan ikut masuk, terjadi perang dunia. Nah, ini dia pokoknya Amerika harus kuat, harus lebih kuat daripada yang lain. Itu kan ambisi kekuasaan seperti Fir'aun. Langsung pada hari yang sama Cina merespon, menaikkan
biaya masuk. Nah, terus Eropa itu langsung merespon, enggak, kita impornya dari Kanada aja, impornya dari Kanada, nggak usah dari sana, dan sebagainya. Jadi kalau ada pemimpin itu ambisinya berlebihan, orientasinya kemuliaan, kekuasaan, ya seperti mungkin seperti Trump ini ya, kekuasaan dan juga harta. Kan dia bilang itu untuk kemakmuran rakyat Amerika. Pekerjaan-pekerjaan kita cadangkan untuk orang-orang Amerika, maka imigran-imigran kita pulangkan kembali. Langsung Meksiko bereaksi. Ya, jadi itu contoh bahwa kalau penguasa itu mengutamakan kekuatan, kekuasaan dan harta, maka itu akan hancur. Ya. Namun diperbolehkan untuk mencari jabatan. Nah, ini kebalikannya. Itu tadi kan yang ambisi. Yang boleh yang bagaimana? Ya, boleh bagi seseorang untuk ditunjuk untuk mangku jabatan atau berkeinginan dan berusaha dan atau melamar tugas kepemimpinan. Jadi kan bisa ditunjuk, oke, diterima. Bisa juga minta jabatan. Minta jabatan itu boleh. Kenapa? Satu, tujuannya harus dalam rangka mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu apa? Nah, kalau menjadi pemimpin itu harus adil, harus jujur. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin untuk menegakkan keadilan, lihat konteks. Lah, ini penguasa sekarang ini tidak adil. Kenapa bila ada kelompok tertentu yang salah sedikit aja masuk penjara, tapi kelompok yang lain itu salahnya besar sekali, tidak diproses di pengadilan. Ini tidak adil. Maka terus muncul orang yang, aku harus menjadi pemimpin supaya bisa mengoreksi keadaan ini, kita bisa menegakkan keadilan. Nah, itu tujuan. Nah, dan ingin memperbaiki keadaan. Nah, ini masyarakat kita menjadi miskin karena tatanan ekonomi begini, yang lebih menguntungkan orang kaya, kapitalis, tapi tidak memperhatikan rakyat kecil. Sehingga orang yang miskin, rakyat kecil makin miskin. Tapi yang kaya, makin kaya. Jadi keinginannya menjadi pejabat itu ingin memperbaiki situasi. Nah, kalau seperti itu boleh. Boleh. Ada contoh di dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan karena kesalahan si ibu angkatnya, ya. Ini ceritanya saya kira semua sudah pada tahu. Ibu angkatnya yang melakukan kesalahan, tapi karena ibu angkatnya itu istri pejabat tinggi, maka ketika Nabi Yusuf tidak taat kepada ibu angkat ini, dia dimasukkan ke penjara. Padahal urusan pribadi. Urusan pribadi karena Nabi Yusuf tidak taat, lalu terus ibu ini memenjarakan Nabi Yusuf. Itu kan kelewatan itu, ya kan? Zaman sekarang ada nggak? Zaman sekarang belum sampai segitu sih. Ya, itu kalau kita lihat istri-istri pejabat itu seringkali lebih berkuasa daripada pejabatnya itu sendiri. Dulu ya puluhan tahun yang lalu itu sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi teman-teman bilang, wah, ibu menteri ini lebih berkuasa, ini begini dan sebagainya. Semua diatur. Itu cerita puluhan tahun yang lalu. Terus ada orang yang mengetahui itu, aku kalau kepengen mendapatkan beasiswa, aku nempel sama ibu menteri aja. Dan nempel sama ibu menteri, bener dapat beasiswa. Karena ibu menteri yang mengatur. Nah, itu situasi itu ternyata zaman sekarang juga ada tuh. Juga ada. Sampai ribut-ribut, ya, sampai karyawan itu pada demo. Nah, itu karena istri sok kuasa. Nah, Nabi Yusuf itu diperlakukan seperti itu, masuk penjara. Terus ternyata rajanya mengetahui bahwa dia masuk penjara tanpa salah. Kemudian diajak berbincang-bincang, ternyata orang ini pinter nih.
pinter. Nah, udah, terus ditawari, innakal yauma ladaina makidun amin. Aku memberi kamu kedudukan yang kokoh, yang bisa dipercaya. Jadi ditawari, dia akan diberi posisi, tetapi tidak disebut pada posisinya. Jadi dari satu sisi pemilik kekuasaan, ya, apa itu kingmaker ya, kingmakernya atau authority ownersnya itu memberi kekuasaan. Oke, aku akan angkat kamu sebagai pejabat. Nabi Yusuf milih. Ini problemnya yang akan dihadapi adalah masalah persediaan makan, persediaan makanan, karena dalam 7 tahun yang akan datang akan terjadi kesuburan yang berlebih biasanya, tapi setelah itu akan ada paceklik selama 7 tahun berturut-turut. Nah, itu harus ada pengelolaan supaya produktivitas tinggi dan disimpan, lalu bisa dipakai untuk cadangan 7 tahun berikutnya. Dia mengatakan, ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah saya pejabat yang mengurusi kekayaan bumi. Ya, dia menyebutnya kekayaan bumi. Padahal sekarang saya nggak tahu apakah itu Menteri Pertanian atau Bulog atau apa. Pokoknya mengurusi hasil bumi. Terus Nabi Yusuf mengaku, inni hafidhun alim, aku bisa menjaga dan aku punya ilmunya. Jadi kalau melamar mengatakan, saya punya kemampuan ini, saya lulusan PPM, misalnya jurusan saya, disertasinya saya atau tesis saya mengenai ini, nah, itu boleh ya, asal sesuai dengan kapasitasnya. Nah, lalu jika seseorang menjadi pemimpin, baik ditunjuk atau dipilih, setidak-tidaknya dia harus melaksanakan tugas yang diamanatkan dan menyerahkan hak kepada setiap pemiliknya. Misalnya, setiap warga negara itu memiliki hak untuk melaksanakan tugas-tugas agamanya dengan aman. Ya, mau ke masjid, mau ke gereja, itu mereka bisa melakukan dengan aman. Terus juga setiap orang miskin berhak untuk menerima zakat. Jangan sampai dihalang-halangi. Nah, ini di negara kita ini ada nih usaha untuk menghalang-halangi itu. Ya. Hal ini seperti nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar yang tadi saya kutip. Ini saya sebutkan di bagian akhirnya saja. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Boleh orang meminta jabatan atau diberi jabatan kalau dia memang mempunyai hak. Artinya dia mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan, dia jujur dan sebagainya. Lalu wa'adalladzi alaihi fiha, dia mau melaksanakan apapun tugas yang yang nempel pada jabatan itu. Nah, pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang adil, yaitu yang antara lain melaksanakan peraturan Allah dengan baik. Nah, adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu adil. Definisi adil menurut agama itu wad'u syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau peraturan-peraturan Allah itu seperti itu, terapkan. Terus kalau ada peraturan-peraturan negara, terapkan. Jadi bukan lalu kalau punya keinginan peraturan negaranya itu berbeda, lalu terus peraturannya diubah. Bukan begitu. Langkahnya disesuaikan dengan peraturan, bukan peraturannya yang disesuaikan dengan keinginan dan langkahnya itu. Kemudian yang ideal juga menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum-hukum Allah. Tidak asal suka, tidak berat sebelah. Dan tidak mengambil atau mengurangi hak warga yang dipimpin. Pemimpin yang adil dijanjikan oleh Allah akan memperoleh naungan di padang mahsyar dan kelak masuk surga. Sebelum masuk surga, di padang mahsyar saja itu sudah mendapatkan kenikmatan, yaitu apa? Naungan. Padahal saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di tanah lapang luas sekali, nah, itu ada terik matahari. Kalau tidak ada yang menghalang-halangi terik matahari, nggak akan bisa. Nah, orang-orang yang adil
itu akan dinaungi oleh Allah. Ini pemahaman kita, kira-kira ada awan yang menghalang-halangi terik matahari di atas mereka. Ya. Ada 7 kelompok orang yang kelak akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Nomor 1 yang disebut adalah pemimpin yang adil. Ya, ada 6 yang lain, tetapi saya tidak sebutin karena yang relevan pada saat ini adalah kita membahas tentang pemimpin. Pemimpin yang adil itu ketika di padang mahsyar saja sudah nyaman, kemudian mereka itu sudah sekaligus indikasi bahwa mereka kelak akan setelah proses pertanggungjawaban akan masuk surga. Nah, ciri khas seorang pemimpin yang memenuhi syarat untuk ditunjuk atau dipilih adalah antara lain dia melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sesuai dengan peraturan-peraturan dari Allah, sehingga dia berperilaku adil. Dia ramah terhadap yang dipimpin, dia menyayangi semua anggota yang dipimpin, dan dia tidak berkata buruk terhadap orang yang tidak menyetujui kebijaksanaannya. Jadi ada yang tidak menyetujui, nggak usah dikata-katain yang buruk. Nah, sebaliknya, seorang yang tidak memenuhi syarat adalah antara lain biasanya cenderung minta dipuji, berorientasi untuk makin besar kekuasaannya, mencari celah untuk memperbanyak perolehan harta meskipun harta itu diperoleh dengan cara yang tidak halal. Dan ini ciri yang lebih menonjol lagi, dengki kepada orang lain, karena dia punya ambisi kepengen naik, pengen makin kuasa, makin kaya, maka dia tidak mau disaingi, lalu dia berusaha menjegal orang lain. Nah, menjegal itu berangkatnya dari kedengkian. Nah, siapa yang akan menjadi pesaingnya itu dijegal. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita bisa membedakan antara ambisi kepemimpinan yang dilarang dan keinginan menjadi pemimpin untuk mengatasi masalah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa kepemimpinan seorang yang berambisi kekuasaan itu membahayakan masyarakat. Rasulullah SAW sudah memprediksi akan maraknya ambisi kekuasaan. Masyarakat dilarang memilih calon pemimpin yang lemah kemampuannya dan yang berorientasi pada kekayaan dan keduniaan. Seseorang boleh meminta atau ditunjuk menjadi pemimpin jika dia memiliki kemampuan menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kita pemimpin yang adil dan mampu melaksanakan tugas yang diamanatkan. Amin.